kita nggak akan bisa nutup mulut semua orang dengan kedua tangan kita, tapi kita bisa tutup kedua telinga kita untuk tidak mendengar omongan orang. Dan saya selalu bilang sama orang-orang, kalau kamu salah, udah ngaku aja salah, tidak usah Iya. cari kambing hitam. Benar. Kalau memang kita salah. Ya udah. Tetapi kalau kita benar, tidak usah cari pembenaran. Kebenaran bakalan menemukan jalannya Iya. sendiri. Pernah nggak sih kepikiran ngapain hidup di lu hidup di dunia ini untuk apa gitu? Pernah nggak kepikiran Iya, gitu? pernah sih. Terus apa jawabannya? Dulu aku susah jawabnya, Pastor. Malah aku sangkut pautin ke cita-cita. Dan orang bilang itu bukan tujuan hidup. Orang malah bilangnya ke arah situ. Tapi balik lagi, oh ternyata aku tahu. Bagi aku hidup itu ya, yang terutama itu ya berguna bagi orang lain. Tapi dalam kurung orang lainnya tidak semua orang. Tidak semua orang. Siapa aja tuh? Hanya orang-orang yang aku kasih aja. Orang tua. Ya, teman, sahabat aku. Pacar. Ya. Oke. Itu yang masuk Ya. kategori orang. Karena kalau dibilang untuk semua orang kita nggak bisa bilang kayak gitu. Dari mana Mida dapatin pemikiran semacam itu bahwa tujuan dari hidup ini adalah berguna bagi orang lain? Karena ya kan kita makhluk sosial. Oke. Ada saling ketergantungan. Jadi bagi aku ya tujuannya hidup gitu. Tuhan juga datang ke bumi, ya gunanya ngapain? Menyelamatkan kita kan manusia. Tapi gini, pernah bertanya nggak? Tuhan ciptain seorang Mida ini untuk apa? Pernah. Terus apa jawabannya? Jadi karena aku nggak tahu apa jawabannya, aku cuma mikir pasti Tuhan punya rencana dong. Nggak mungkin dong Tuhan kasih aku di dunia ini dengan Tidak ada rencana. sia-sia, nggak ada rencana gitu. Nah, cara untuk mengetahui rencana itu kayak mana? Nah dari situ bisa juga melalui doa kita. Terkadang ya suara Tuhan itu bukan berarti Tuhan langsung bisikin ya. Pasti ada aja tanda-tanda yang Tuhan kasih. Contoh bisa melalui orang lain, bisa dari pengalaman kita sendiri gitu. Dan dari situ aku sedikit banyaknya dapat jawaban. Jadi apalah jawaban yang didapat? Ya aku lebih mengarah berguna aja. Istilah gini, kalau kamu nggak bisa berbuat baik untuk orang lain, minimal kamu jangan jahat. Itu jawaban yang didapat. Iya. Jadi aku lagi nerapin kayak gitu. Aku orangnya tipikal orang yang bodoh amat. Sorry ya, orang mau nganggap aku A, B, jahat, najis, apa segala macam dengan latar belakangku, dengan masa laluku dulu, aku nggak akan open nih. Benar. Bodoh amat lah ya. Bodoh amat, aku bodoh amat banget. Intinya kamu nggak nyangkutin ke orang tuaku, hidup kamu aman. Tapi kalau kamu sangkut pautkan kenakalanku dengan orang tuaku, kamu akan tahu siapa aku sebenarnya. Aku gitu. Karena aku lebih ke gimana ya? Aku itu ngaruhnya itu ke orang tua sih. Jangan sampai bawa ke orang tua gitu. Paling nggak bisa. Kalau ke pribadiku yang dijelek-jelekin, karena gini, kita nggak akan bisa nutup mulut semua orang dengan kedua tangan kita. Tapi kita bisa tutup kedua telinga kita untuk tidak mendengar omongan orang. Aku gitu. Itu cara merespon apa omongan orang ya. Artinya kan, saya pernah baca satu buku, dia tulis gini, kita itu tidak bisa mengendalikan apa yang di luar diri kita. Iya benar. Nah, yang di luar diri kita itu termasuk omongan orang, bacotan orang, sikap orang, respon orang kita nggak bisa kendalikan. Tapi kita ini bisa kendalikan sikap kita, respon kita. Ilustrasinya gini, kita itu tidak bisa melarang burung terbang lewat kepala kita. Iya benar. Karena nggak bisa. Tapi kita bisa melarang kalau burung itu bikin sarang di kepala kita. Iya pas. Nah sama, kayak kita nggak bisa ngelarangin omongan orang, gosip orang tentang diri kita. Tetapi kita bisa mencegah dia untuk tidak masuk kayak tadi istilah Mida, Tutup telinga. kita bisa tutup. Iya. Dan
dan biasanya gitu. Nah kalau saya sih gini, selama yang dia ngomong itu tidak benar, saya sih nggak pernah, karena itu bukan diri saya. Nah, itu strategi. Tapi gini, menarik yang tadi soal tujuan hidup itu. Ini sebenarnya pertanyaan sejuta umat sih. Iya. Anak generasi kita yang masih muda termasuk gue nih. Itu selalu ditanya apa sih tujuan hidup. Nah aku selalu kasih analoginya kayak gini. Misalnya ini handphone nih. Dan setiap kali kita beli handphone, mau itu iPhone atau Android, dia selalu punya manual buku petunjuk. Iya. Ya kan? Nah kalau kita pengen tahu si Samsung ini, kita mesti baca kayak manual booknya si Samsung. Begitu juga si iPhone tadi. Pengen tahu iPhone itu mesti baca kayak pada buku itu kan. Nah aku dapat pemahaman gini. Sama seperti iPhone ini dibuat oleh perusahaan. Nah manusia pun sebetulnya ada yang membuat manusia itu. Jadi kalau lu pengen mau tahu tentang siapa diri lu mesti tanya kepada siapa yang membuat kamu. Iya benar. Benar kan? Nah terus aku mulai mikir, iPhone ini kan dia punya manual book. Nah kalau manual book kita apa? Alkitab. Alkitab. Jadi ketika kita mulai cari tahu kayak pertanyaan tadi, untuk apa sih aku hidup? Nah kalau kita melihat ke Alkitab, itu kita langsung tahu buat apa kita ini diciptakan. Nah seringkali yang saya lihat nih, orang-orang menjalani hidup bukan berdasarkan tujuan Tuhan. Karena di dunia ini kan banyak banget keinginan kita. Kadang kita hidup berdasarkan keinginan kita, keinginan orang tua kita, keinginan pacar kita, bahkan ya tuntutan dari teman-teman sebaya, tanpa tidak pernah kita berpikir tentang, gue ada di sini untuk apa ya? Iya benar-benar. Nah, dulu tuh sempat juga berpikir semacam itu. Kayak ngelihatin teman yang lagi punya cita-cita mau jadi polisi, dulu pengen juga nih. Kayak ikut-ikutan gak sih? Nah, pada akhirnya ikut-ikutan. Nah sampai di satu saat aku pernah berpikir, untuk apa aku ada di dunia ini? Dan di situ pikiran gue dibukakan. Dan gue cari tahu bahwa memang kalau kamu, jadi pesan yang saya dapat di pertanyaan itu gini, kalau kamu pengen tahu siapa kamu harus tanya kepada siapa yang membuat kamu. Iya benar. Karena dia lebih tahu. Dan untuk apa kita ada di sini, manual book kita Alkitab itu sudah menuliskannya. Nah itu selalu dapatin itu. Iya. Nah menurut Midala nih, kenapa sih ketika orang mulai bertanya soal tujuan hidup, tapi bukan ikutin apa manual book mereka Alkitab, tapi ikutin arus, karena balik lagi, mereka nggak tanya sama yang menciptakan mereka. Iya. Makanya mereka jadi ikut arus, ikut-ikutan. Ada lagi lebih parah lagi nggak tahu. Nggak tahu ngapain dia ada di sini. Kenapa ya? Ya udah, ya ada aja, ya udah jalani. Itu yang lebih parah. Kalau ngikut arus nih, dia masih tahu ada yang salah dan yang benarnya. Oh kok lurus yang ini salah, yang belok ini benar, yang ini belok kadang benar, yang lurus salah. Dia masih tahu. Kalau dia tersesat dia balik lagi. Nah yang nggak tahu ini sama sekali. Tahu nggak sih bahasa yang ngebatu? Dia tetap. Iya. Jadi ya pasrah aja, mau gimana? Ya cuaca berganti, aku mau gini, ya udah gini aja. Inti aku dibuat ya udah. Karena dia nggak tanya seperti yang di awal tadi. Apa ya? Siapa yang membuat dia? Nah, gua tuh kadang sedih tuh gini. Pernah sedih juga. Sedih soal kehidupan gitu ya. Kayak si handphone ini kan dibuat dengan tujuan untuk komunikasi, foto gitu ya, atau baca Alkitab, WhatsApp segala macam, semua lengkap lah. Tapi coba bayangkan, ini handphone ini jatuh ke tangan orang primitif. Nggak bisa ngapa-ngapain. Dia nggak tahu, dan akhirnya ini digunakan untuk hal yang lain. Atau contoh yang lain, karena dia ini barang platnya bagus nih, terus kita mau masak, kita potong bawang di atas. Kan sayang banget ya. Handphone ini kan tidak dibuat untuk itu. Kalau orang primitif kan pakai perang-perangan di hutan gitu, pakai lempar-lemparan kan. Barang ini kan tidak diciptakan. Nah yang aku kadang sedih itu gini,
terkadang kita itu menjalani hidup seperti itu tanpa tujuan. Kita itu tidak berjalan sesuai fungsi kita. Iya benar. Yang harusnya kita tidak diciptakan untuk dijadikan potong bawang tadi, tapi kita Itu dia ngebatu karena nggak tahu. nggak tahu. Banyak sampai sekarang juga untuk anak-anak muda saat ini juga lebih banyak. Kalangan lingkunganku juga sekitar banyak juga yang jawabnya seperti itu, Pastor. Ya apa? Nggak tahu. Yaudah ya hadir ini, udah jalanin aja. Tanpa dia tahu tujuan dia apa, planningannya apa. Kalau hanya untuk hidup, ya tumbuh dewasa, besar, menikah, meninggal, itu kan proses hidup, bukan tujuan hidup. Ya, itu proses hidup, bukan Itu tujuan proses hidup. hidup, bukan tujuan. Tuhan menciptakan kita bukan untuk hidup yang tak punya tujuan Iya, sebetulnya. Bukan hidup supaya kamu kedepannya bisa menikah untuk apa? Nggak menikah juga kan hidup, Ya. ya nggak? Nggak punya mobil, nggak punya pekerjaan, nggak ada apa-apa kan tetap hidup juga. Ya, ya. Jadi itu bukan tujuan, itu lebih ke proses sih. Wow. Itu yang harusnya jadi. Dan itu sih salah satu yang kenapa sekarang pun aku rajin bikin konten itu kan sebenarnya salah satunya melalui wadah media ini orang bisa belajar kebenaran. Salah satunya kayak obrolan kita soal tujuan hidup. Jadi maksudnya biar orang-orang mengerti bahwa kita ini ada di dunia ini karena Tuhan yang menciptakan kita dan Memiliki tujuan. tidak secara kebetulan kita Ya. ada. Tuhan punya tujuan yang spesifik. Nah, dan semua kalau bahasa rohaninya kan semua orang punya panggilannya masing-masing. Semua orang dikasih kemampuan dan talentanya sendiri. Ya. Ada yang jadi pendeta, ada yang jadi manajer di perusahaan, ada yang jadi guru, ada yang jadi polisi gitu-gitu ya. Dan semua itu punya tujuan. Dan balik lagi sebenarnya semua itu kembali untuk kemuliaan Tuhan sebetulnya. Iya benar. Nah, bukan untuk kayak orang mau ngebanggain diri bahwa ini aku punya. Karena kan Tuhan ciptain kan segambar dan serupa dengan Dia. Iya. Dan yang konyolnya gitu ya, karena gue sedih lagi nih. Kita ini tidak menjalani hidup mencerminkan gambar dan rupa Allah itu. Malah sebaliknya ya. Ada lagi sampai bilang Kristen KTP ya. Iya. Di KTP aja. KTP aja Kristen gitu. Karena kan arti Kristen pengikut Kristus Pengikut ya. Kristus. Nah, Ya, itu cuma di KTP. Di kehidupan dia nggak pengikut Kristus. Iya. Itu sayang Karena ya. kalau Tuhan dibalikkan itu agak beda artinya. Hantu. Iya benar. Sama kan? Ya, jadi kalau KTP-nya cuma Kristen dan tidak menghidupi ya berarti sebenarnya bukan ikut Tuhan, Iya. hantu ya. Kembalikan balik tadi lagi. ya. Makanya balik lagi, kamu ngikut yang mana nih? Tuhan apa hantu? Yang KTP, yang Kristen kamu atau KTP-nya? Iya. Itu Wah, dia. ini dalam sekali. Mida nih selalu punya. Aku ngobrol sama Mida tuh ada istilah-istilah yang keren tuh dari mana bisa dapat semacam itu? Dari mana ya? Pemikiran sendiri sih, Pemikiran Pastor. sama pengalaman Iya. hidup ya. Kayak gimana ya? Kadang kalau orang lihat aku mungkin dari apa ya, dibilang bahasanya dari penampilan, nih anak gak ada benernya nih anak pasti gini nih anak. Jadi aku cuma satu sih bilang, gak usah nilai orang dari covernya lah. Oh iya ya. Kenali dulu dan. Dalina terkadang yang buat gimana ya Pastor, kalau aku kadang lihat orang yang nilai orang dari cover itu miris banget, kasihan. Sorry aku buat perbandingan ya. Mungkin dari beberapa orang anggap salah, tapi dari pengalaman aku bahkan dan sekitar aku lebih menghargai Tuhan, lebih menghargai penatua gereja itu, anak jalanan itu, daripada orang yang lagi duduk di dalam gereja itu. Benar. Jadi ada satu ketika, ini pengalaman aku. Ada satu ketika itu aku jumpa sama anak jalanan, terbilang anak pang. Nah, kalau orang kan bilang, dia tuh nggak kenal Tuhan, makanya hidup dia kayak gitu. Dia tuh nggak tahu apa-apa tentang Tuhan, makanya dia kayak gitu. Salah. Mereka juga nggak mau kehidupan mereka kayak gitu. Ya. Tapi balik lagi, kan tuntutan hidup tadi, Ya. arah dia. Iya. Dia bukan salah, tapi arah dia yang salah.
Dan tidak ada orang yang memberitahu dia Yang tentang mengarahkan arah yang dia, benar. iya. Oke. Jadi kenapa ya pastor? Contohnya aku udah sering tuh pelayanan besar. Yosafat Ministries aku udah Ya, pernah. ya, ya. Yosafat Ministries aku udah pernah. Tapi kenapa aku nggak melanjutkan ke pelayanan besar? Karena menurut aku gini, yang di sekitar aku aja aku belum bisa. Ngapain aku langsung yang Yang besar? besar ya. Gini ya, aku datang nih ke gereja-gereja. Mereka kan udah tahu semua tentang Tuhan. Oh. Yang di luar siapa yang perhatiin? Betul, betul, betul. Kalau kita semua fokus ke gereja, aku datang ke pastor, ayo Ya. kita sama, Ya. kita kesini ke gereja ini. Iya, iya, iya. Terus pastor yang bilang lagi, ke gereja ini aja gimana? Yang di sana di jalanan siapa yang lihat? Iya, iya. Jadi kalau kayak orang mikir pelayanan itu hanya di altar dalam gereja itu salah. Salah ya. Salah banget. Tidak hanya sebatas di situ sebenarnya. Iya benar. Cakupan pelayanannya luas gitu ya. Jadi terkadang itu gini ya, pastor. Aku memang nggak melayanin di altar, tapi aku usahakan aku berguna bagi sekitarku, terutama bagi orang yang benar-benar nggak kenal Tuhan tapi pengen kenal Tuhan. Dan aku nggak perlu kasih tahu ke orang, aku tadi melayani loh di sana, aku tadi kasih ini, nggak perlu. Aku cukup datang hal sederhana aja ya pastor. Nasi padang harganya murah cuma 15.000. Aku cukup beli 5 bungkus, ajak mereka makan. Mereka udah bersyukur banget. Ajak berdoa, nggak usah deh bawa-bawa Alkitab. Iya, iya. Nggak usah datang, Tuhan Yesus datang ke dunia ini karena ini. Nggak usah. Iya, iya. Yang pertama itu, kita ngerti keadaan dia, kita masuk ke lingkaran dia. Nah, itu mereka yang penting. Mereka pengennya kita itu tahu mereka gimana. Bukan datang untuk menghakimi mereka, kamu salah, kamu tatoan, kamu tindikan, kamu pengemis. Di Alkitab dilarang tatoan gini, nggak usah. Mereka juga tahu itu salah. Siapa bilang mereka nggak tahu itu salah? Tahu mereka. Jadi mereka nggak minta bahwasanya datang untuk dihakimi. Jadi mereka ya bukan untuk dihakimi, Iya. mereka butuh diterima dan dirangkul ya. Iya benar. Jadi jangan kira aku ini nutup diri untuk pelayanan ke sana kemari, enggak pastor. Kalau kita bergerombol ke gereja-gereja, gimana yang di jalanan sana? Oh, itu yang salah satu yang dikerjakan Mida. Iya. Tanpa harus ngomong ke orang lain, tanpa harus posting, harus apa, enggak ya. Not my style sih. Oh iya. Iya, enggak aku banget. Iya, iya. Aku kalau ada rezeki 100.000 aja dari part-time tuh, aku beli tuh nasi padang 5 bungkus. Udah, datang, ayo makan di pinggir jalan. Orang lain pada liatin aku, dia kumpulan anak pang ya, dia anak kayak gini, enggak peduli. Balik lagi, aku nggak bisa tutup mulut kalian dengan kedua tanganku karena tanganku cuma 2, aku cuma bisa nutup telingaku. Iya. Dan satu lagi prinsipku, aku itu bergaya berbagi bukan pakai uang kalian. Oh. Uangku sendiri, Iya. aku mandiri punya uang. Terus siapa ngatur gua? Ya udah, jadi menurut aku kalau menurut kamu itu salah yang kubuat, silakan. Aku nggak minta kalian percaya. Gini ya pastor, dari pengalaman aku, orang sekitar mereka nganggap aku salah kayak gini. Aku nggak akan cari validasi. Atau gini, pastor dengar aku buruk ke orang lain, terus aku datang, pastor aku sebenarnya nggak gitu loh, aku itu baik loh, pakaian aku itu tertutup banget, aku itu nggak kayak gini, pengalamanku itu aku itu pelayan besar, aku gini, enggak. Aku selalu bilang kayak gini sama orang, kamu percaya dia, silakan. Kayak gitu, kamu percaya dia silakan. Selagi itu nggak dari mulutku, aku nggak akan mengiyakan. Dan satu yang selalu ingat, aku nggak mau tahu tentang apa omongan orang, intinya ya ke diriku pastor, aku itu naikin value-ku, aku upgrade diriku, aku baik ke sekitar, udah itu aja. Itu paling poinnya di situ. Ibadahku perbaiki. Wow. Itu banget sih. Wow. Jadi aku nggak perlu validasi ke sana kemari memperbaiki. Contoh pastor tahu tentang aku dari orang lain, nggak perlu aku datangi pastor buat jangan percaya ya. Aku nggak kayak gitu kok, aku nggak perlu gitu. Ya. Karena toh kan pada akhirnya kebenaran itu akan terungkap sendiri. Dan satu kalimat yang membuat aku kuat itu, aku selalu bilang kayak gini ke orang lain. Yang membenciku tidak perlu tahu kebaikanku, dia bahkan tetap membenciku. Dan yang menyukaiku tidak perlu tahu kejahatanku, karena dia bahkan tetap menyukaiku. Dan yang mencintai aku pasti akan selalu mengistimewakan aku tanpa melihat latar belakangku. Aku selalu bilang gitu.
itu mirip sama cerita saya. Mhm. Pernah ada satu peristiwa dalam diriku ya. Iya. Adalah satu lingkungan lah, dalam satu lingkungan gitu ya. Namanya juga dalam lingkungan pasti ada kelompok-kelompok lah. Iya, benar. Jadi sebutnya dua oknum lah, A dan B gitu ya. Circle lah ya. Ya. Jadi yang A ini lagi sama aku, Omongannya dia ini. bakalan ngomongin yang si B ini, Iya. keburukan I dia. know. Kamu tahu nggak? Dia ini pokoknya begini, I pokoknya know. jelekan dia di depan aku. Nanti seminggu kemudian kalau saya lagi pergi sama si B ini, sama Iya. si B ini ngomongin juga jelek Keburukan. tentang aku. Muka dua ya. Bermuka dua dan mereka selalu kayak gitu. Oh iya iya. Dan pada akhirnya aku ya itu tadi aku nggak pernah mengklarifikasi diri. Aku kadang memilih untuk diam Iya. dan dengerin aja. Benar. Benar. Dan pada akhirnya tahu nggak, mereka sendiri yang Cekcok ya. cekcok. Nah, mereka saling berantem. Dan yang anehnya mereka saling menjelekkan satu sama lain di depanku juga. Ah iya. Datang yang sana dia bilang, wah dia ternyata kayak gini. Datang yang ini, dan di situ titik kadang sebagai teman saya sedih. Cuma di satu sisi saya merasa bersyukur dan ingin ketawa, saya bilang. Karena Tuhan menunjukkan kualitas mereka. Kualitas mereka pada akhirnya. Seperti Pastor bilang tadi, kebenaran bakalan terungkap. Kebenaran bakalan cari jalannya Iya. sendiri. Dan saya selalu bilang sama orang-orang, kalau kamu salah atau udah ngaku aja salah, tidak usah Iya. cari kambing hitam. Benar, benar. Kalau memang kita salah. Ya udah. Tetapi kalau kita benar, tidak usah cari pembenaran. Mm-mm. Kebenaran bakalan menemukan jalannya Iya, sendiri. benar, benar. Dan setelah hari itu saya menikmati betul itu. Saya bilang oke. Dan Tuhan bilang, aku akan membela kamu. Kamu nggak perlu mencitrakan ya Iya, mencitrakan. dirimu bahwa kamu benar. Nggak Iya, usah cari benar. validasi. Seperti yang bilang tadi, nggak usah Tahu. cari validasi Iya. bahwa saya bilang diri kamu benar, Iya, diri kamu iya. harus salah. Nggak perlu pasti. Dan itu memang benar sih. Salah satu yang bikin saya percaya Alkitab, salah satu, ada banyak hal. Iya. Karena apa? Kebenaran firman Tuhan itu nggak pernah bohong. Iya, benar. Alkitab tuh selalu bilang kayak gitu. Mungkin kebenaran itu selalu datangnya terakhir, Terakhir, tapi kebenaran itu nggak pernah tertinggal. nggak pernah tertinggal. Dia Itu bakalan. pasti bakalan. Wah, itu gila itu gue bilang. Kalau dulu aku sibuk pastor. Contohnya kayak orang bilang, Mit, kamu dibilang si itu loh kayak gini. Ah, dulu aku datangin tuh orangnya. Nah, Aku baku pukul, baku hantam, iya, nggak peduli. iya, Kau mau siapa ya, kalau muka mau lecet ya aku tinggal bayar. Aku tinggal kayak gitu. iya, Dulu. iya, Tapi semenjak aku lebih ke mikir ya, lebih sadar, terus Nah. upgrade diri, buat apa aku kayak gitu. iya. Aku lebih sering baca Alkitab. Aku Iya. nggak bilang ya, aku tuh anak Tuhan yang tiap hari baca Alkitab kayak gini. Pribadiku cuma aku yang tahu. Iya. Cuman aku bilang, aku untuk cari kebenarannya, aku selalu melalui Alkitab. Wow, itu keren. Itulah Karena itu manual book kunci. tadi ya. Manual book kita kan di Alkitab. Ya, Karena sejarah menciptakan kita di Alkitab. yes. Bukan di buku panduan handphone tadi. Iya kan? Tapi di Alkitab. Nah, jadi apapun itu aku cari kebenarannya di Alkitab. Iya. Itu makanya aku bilang, untuk kehidupanku sekarang, pastor mau tanya tujuannya apa, aku cuman pengen itu, yaitu aku itu pengen itu berguna bagi Berguna, sekitarku, berdampak. ya. Iya, memang betul. Dan bagiku itu kayak untuk validasi itu nggak Iya. penting. Iya. 0,1% aja nggak penting bagiku. Iya. Yang mau aku lakukan sekarang, aku upgrade diri, Iya. perbanyak skill, olahraganya ditingkatin, Iya. percantik diri, Iya, ya naikin value kita. benar. Cukup Itu aja. udah paling betul sih. Karena bagi aku, waktu kamu upgrade diri, yang datang juga itu orang yang berkualitas. Benar, setuju. Karena kalau kamu nggak upgrade diri, yang datang itu yang Iya. bobrok. Percaya nggak, Bobrok, Pastor? benar. Iya. Jadi jangan pernah menganggap diri kamu, jangan pernah insecure nganggap diri kamu itu nggak bisa ini, nggak bisa itu, Ya. jelek apa segala macam. Kalau kamu nganggap kayak gitu, jangan jadi buat kita terpukul, tapi Yes. upgrade lah diri kita. Ya. Olahraga perbanyak. Contohnya kayak pastor nge-gym ya. Ya. Ya, aku juga kayak nge-gym, kita percantik diri, upgrade skill. Pokoknya kayak gitu, aku nggak mau urusin orang lain. Ibadahku aku perbaiki, keuanganku aku perbaiki, tentang kualitas diri dan Ya. pola hidupku aku perbaiki, udah cukup. Oh. Karena yang bakalan datang sama kita juga bakal orang yang berkualitas. Iya. Keren tuh ya. Dan aku udah hadapi gitu, pastor. Yang bobrok itu berpikiran semua.
Ya, dengan sendirinya Iya, bakalan dengan luntur sendirinya. ya. Nggak perlu kita kayak kau pergi, nggak perlu. Mereka bakal minder sendiri. Kenapa ya nih anak kayak gini sekarang? Udah nggak sejalan lagi sama aku. Bagus aku ke sana, pasti mereka bakalan gitu. Dan prinsip aku nggak perlu teman banyak. Cukup teman 1, 2, 3 orang, tapi yang pemikirannya berbaur ke depannya, Ya. bukan hanya untuk hahaha doang. Ya, tapi bagaimana membangun hidup, Iya benar. membawa masa depan. Wah. Jadi kalau orang bilang, ih kasihan ya jadi si Mida apa-apa kemana-mana sendiri, Ya, kayak gitu. ya. Aku bilang, aku bukannya kasihan karena aku gelandangan. Ya, Aku bukan gelandangan, tapi aku mandiri. ya. Beda ya. Aku bilang kayak gitu. Jadi pemikiranku kalau kau nggak menguntungkan sama aku melalui pikiran, materi atau ilmu, aku nggak akan mau dekat samamu. Aku bakalan jaga jarak, bakalan kasih tembok. Masih tembok. Oh. Karena kalau nggak kayak gitu, Pastor, supaya lingkungan ini mempengaruhi banget. Wow. Jadi aku mulai tahun lalu itu aku udah berprinsip banget tuh membatasi diri banget. Jadi kalau aku jumpa sama orang, ngomong sama orang juga nggak sembarangan. Aku cerita sama orang juga nggak ke semua orang aku cerita. Ya. Yang mana yang orangnya pemikirannya yang berpotensi, yang skillnya maju, ya minimal upgrade dirinya itu lebih Ya. dari aku, udah keren banget. Oh, itulah ya. Karena memang gini sih, pertemanan dengan siapa kita berteman itu kan pengaruh banget. Iya. Itu pengaruh. Hidup kita nih bakalan jadi bagus atau jadi buruk juga tergantung dari circle Iya. pertemanan kita. Kalau berteman dengan orang-orang yang itu tadi low value, Iya benar. rendah nilai gitu, lama-lama kita pun jadi ikut. Iya. Tapi ketika kita mulai sadar untuk hanya circle dengan orang-orang yang high value, Iya. lama-lama kita ikut naik juga. Nah, itu pertemanan yang penting. Iya. Nah, ini perlu disclaimer juga, bukan berarti kita tidak perlu berteman sama semua orang. Enggak perlu. Perlu, cuman perlu menghabiskan waktu dengan orang-orang yang Iya. membangun kehidupan. Berteman dengan semua orang, tapi Iya. untuk menghabiskan waktu hanya Hanya orang-orang tertentu Aku gitu, Pastor. yang membangun kehidupan itu. Saya jadi ingat firman Tuhan di Mazmur pasal 1 ayat 1 sampai 3. Sebetulnya kalau kita bacain ayat itu, di ayat 1 tuh firman Tuhan bilang begini, berbahagialah orang yang tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, Iya. tidak berdiri di jalan orang berdosa, tidak duduk dalam kumpulan pencemooh. Nah, kalau kita uraikan gini, tidak berjalan menurut nasihat orang fasik, berarti kita nih harus hati-hati dengan siapa Iya. kita berjalan. Benar. Dan kita berjalan ini menurut nasihatnya siapa? Iya. Karena rupanya orang fasik juga punya nasihat. Punya. Kan? Karena nasihat mereka itu lebih Nggak ada gitu. Padahal Iya. itu fasik. Heeh. Itu satu berjalan. Yang kedua, tidak berdiri Iya. di jalan orang berdosa. Harus perhatikan. Berdiri ini kan bicara soal komunitas yang lu terkumpul gitu. Iya benar. Coba cek circle kita nih. Ini orang-orang benar atau jangan-jangan berdiri di jalannya orang berdosa gitu. Iya benar-benar. Terus yang ketiga, tidak kumpul dalam kumpulan pencemooh. Ah, itu dia bermuka dua tadi tuh. Circle lo itu tuh Iya. apa? Orang-orang high value atau yang orang Minim. toxic, minim value. Itu pengaruh banget. Nah, di Mazmur itu kan dia memulai dengan kata berbahagialah Iya. orang yang tidak berjalan menurut orang fasik. Dan ayat 3 itu dia bilang berhasil, dia akan berhasil dalam hidup. Iya. Jadi berbahagia dan berhasil ini akan terjadi kalau itu tadi. Hati-hati dengan siapa kita jalan, dengan siapa kita duduk, Dengar nasihat. dengan siapa kita berkumpul. Iya benar. Wah, itu pengaruh banget. Pengaruh. Jadi pada akhirnya aku pun setelah itu mulai memilah-milah nih. Dalam relasi, pertemanan aku harus mulai memilah. Apalagi kita masih muda kan, kita Iya. nih butuh banget orang-orang yang beriman. Salah berteman, aduh hidup kita ini jadi kacau dan hancur. Nah, baru Iya. di ayat 2 dan 3 dia bilang, yang kesukaannya merenungkan Taurat Tuhan siang dan malam.
Dan aku suka tuh ayat 3 tadi bilang, apa saja yang dikerjakan dibuat dia akan Pasti berhasil. berhasil. Oh, gua bilang ini rumus kehidupan. Iya benar. Ini rumus Itu kehidupan. aku hafal banget sih ayat itu. Iya. Ayat emas banget itu. Sering kali ya, Iya. ini khusus buat teman-teman kita yang mengaku diri sebagai agama Iya Kristen. benar. Mereka kadang tidak bahagia dan berhasil, mereka suka menyalahkan Tuhan. Iya, Menyalahkan gereja mereka, Benar. menyalahkan pendeta mereka, benar. cari kambing hitam. Iya. Selalu Padahal dia tidak menjalani rumus tadi gitu loh. Kamu tidak berhasil, kamu tidak bahagia, bukan orang lain yang salah. Iya. Tapi kamu salah berteman, salah bergaul. Alkitab cuma penuhin aja aplikasi, tapi tidak Benar. pernah baca dan renungkan. Ya Benar. gimana hidup mau berhasil gitu ya. Sama seperti podcast kita kemarin tuh pastor aku Iya. bilang, kunci kamu itu hancur atau tidak itu pada dirimu sendiri. Jadi jangan salahkan yang Iya. di atas. Benar sih. Itu aduh gila. Mida, terima kasih. Ya. pastor. Obrolan malam ini sudah sangat bagus. Berharap nextnya kita ketemu lagi untuk Pasti dong. ngobrol. God bless.